Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Neti Melani pada mata pelajaran ekonomi. Kita bahas hari ini yaitu tentang persamaan dasar akuntansi meliputi bentuk persamaan dasar. Nah, bentuk persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan hutang tambah modal. Persamaan akuntansi adanya keseimbangan antara nilai aset atau harta dengan nilai hutang atau liabilitas ditambah dengan modal atau ekuitas. Nah, persamaan dasar akuntansi ini juga disebut dengan laporan neraca. Adapun pengenalan rekening dalam neraca yang mempengaruhi neraca seperti kelompok harta, biaya, kewajiban atau hutang, modal, dan pendapatan. Berikutnya, saldo normal untuk setiap kelompok rekening. Yang pertama itu ada kelompok akun harta, apabila bertambah dicatat di sebelah debit. Sebaliknya, apabila berkurang dicatat di sebelah kredit. Nah, jadi saldo normal akun harta ada di sebelah debit, seperti kas, piutang, perlengkapan, dan lainnya. Kedua, itu ada kelompok utang, apabila bertambah dicatat di sebelah kredit. Sebaliknya, apabila berkurang dicatat di sebelah debit. Jadi, saldo normal akun utang ada di sebelah kredit, seperti utang usaha, utang gaji, utang bank, dan lainnya. Kemudian, ada kelompok akun modal. Nah, apabila bertambah dicatat di sebelah kredit. Sebaliknya, apabila berkurang dicatat di sebelah debit. Jadi, saldo normal akun modal ada di sebelah kredit, seperti modal pemilik dan lainnya. Selanjutnya, ada kelompok akun pendapatan. Nah, apabila bertambah itu dicatat di sebelah kredit. Sebaliknya, apabila berkurang dicatat di sebelah debit. Jadi, saldo normal akun pendapatan ada di sebelah kredit, seperti pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan lainnya. Selanjutnya, kelompok akun beban. Apabila bertambah itu dicatat di sebelah debit. Sebaliknya, apabila berkurang dicatat di sebelah kredit. Jadi, saldo normal akun beban ada di sebelah debit, seperti beban gaji, beban iklan, beban sewa, dan lainnya. Selain akun tersebut ada juga disebut dengan akun kontra. Nah, akun ini adalah akun lawan di mana saldo normalnya berbeda dengan saldo normal kelompoknya, seperti akumulasi penyusutan dan free. Karena meski termasuk kelompok harta, tapi saldo normal dari akumulasi penyusutan adalah kredit. Ya, kita masuk pada mata pelajaran geografi, yaitu tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Pernahkah kamu melihat apartemen pencakar langit di sebuah desa? Pastinya nggak mungkin lah ya. Masa ada apartemen di desa? Nah, umumnya itu apartemen adanya di kota. Kalau di desa itu adanya sawah, peternakan, sama perkebunan. Terlepas dari apartemen, kamu pernah nggak bagaimana kehidupan sosial masyarakat yang tinggal di apartemen dengan masyarakat yang ada di desa? Pastinya berbeda kan? Kehidupan di kota itu identik dengan kehidupan yang glamor dan mewah. Nah, beda dengan kehidupan yang ada di desa. Kehidupan di desa itu penuh dengan kesederhanaan. Maka jangan heran jika setelah arus mudik akan ada arus balik ke kota besar yang jumlahnya malah lebih banyak. Kenapa ya? Ini karena adanya kesenjangan, kemajuan, dan perkembangan antara kota dan desa. Masalah ketenaga kerjaan dan lapangan kerja, serta masalah lingkungan hidup. Nah, sadar atau tidaknya, kesenjangan pembangunan tersebut itu bisa berdampak pada kedua wilayah, desa dan kota.
Ada beberapa bentuk usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Yang pertama itu percepatan pembangunan secara optimal. Nah, pembangunan ini yaitu untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis yang selama ini masih belum berkembang secara optimal. Misalnya, ada sebuah daerah yang sebenarnya sangat potensial untuk dijadikan sebuah objek pariwisata. Kedua, fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil. Nah, ini bisa dilakukan meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah yang tertinggal dan terpencil. Nah, salah satunya dengan kegiatan mengirim guru-guru muda untuk mengajari di daerah tertinggal dan terpencil. Ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan. Nah, wilayah perbatasan di Indonesia ini memang kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan wilayah lain. Nah, untuk mengembangkan wilayah perbatasan itu dapat dilakukan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi melihat ke dalam menjadi melihat keluar. Artinya, pemerintah harus bisa melakukan harmonisasi dengan negara tetangga yang ada di perbatasan tersebut. Yang keempat, menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan. Untuk menyeimbangkan pembangunan antar kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hierarki dalam suatu sistem pembangunan perkotaan nasional, nah, pastinya pemerintah akan melakukan usaha terbaiknya untuk bisa menyeimbangkan hal tersebut. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.